Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini kelas 5? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Materi kita pembelajaran hari ini yaitu tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita terima akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama Islam, mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kompetensi dasar kita pagi ini yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengenal Nabi dan Rasul, mengetahui jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani, mengetahui sifat-sifat Rasul, memahami perbedaan Nabi dan Rasul, mengetahui Rasul Ulul Azmi, mengetahui kisah singkat Rasul Ulul Azmi, dan mengambil hikmah dari mengimani Rasul-Rasul Allah. Tahukah kamu siapa Nabi? Siapa Rasul? Siapakah Rasul Ulul Azmi? Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Dan apa saja sifat-sifat Rasul? Mari kita pelajari berikut ini. Siapakah Nabi dan Rasul kita? Nabi adalah laki-laki utusan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diutus untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah laki-laki utusan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan diutus untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yaitu ada 25 Nabi dan Rasul, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita mengenal sifat-sifat Rasul Allah. Nabi dan Rasul merupakan manusia utusan Allah, layaknya manusia biasa. Namun beliau-beliau memiliki sifat yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Berikut sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 1. Sifat wajib jumlahnya ada 4. 2. Sifat mustahil jumlahnya ada 4. 3. Sifat jaiz jumlahnya ada 1. Sifat wajib yaitu yang pertama, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabrek artinya menyampaikan, fatanah artinya cerdas atau pandai. Sifat mustahil Rasul, kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, beladah artinya bodoh. Sifat jaiz Nabi dan Rasul yaitu ar-ra'du al-basyariyah, sifat selayaknya manusia, yaitu seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengenal perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi yaitu belum tentu sebagai Rasul, tidak memiliki sifat tabligh, tidak diutus menyampaikan wahyu, dan tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul perbedaannya yaitu sebagai Nabi dan Rasul, memiliki sifat tabligh, diutus menyampaikan wahyu kepada umatnya, dan memiliki umat. Nah, siapakah Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu yang pertama,
Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Nuh alaihissalam. Itulah 5 Rasul Ulul Azmi yang menjadi pilihan Allah. Selanjutnya kita mengenal kisah singkat Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul yang menjadi pilihan Allah. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Kisahnya Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Umul Fil. Sejak kecil Nabi Muhammad telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah melakukan maksiat dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan dari kaum kafir sudah beliau terima hingga sering mengancam nyawanya. Tetapi ketabahan dan ketekunan hatinya tersebut yang wajib kita teladani. Mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran. Selain itu, Rasulullah SAW juga mampu membelah belah pada masa penyebaran Islam di Mekah. Selanjutnya, kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu terkenal kisahnya yang bisa menghidupkan burung yang ia bentuk dari tanah liat. Tak hanya itu, Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit parah sekalipun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta yang sudah menderita sejak lahir. Nabi Isa adalah putra Siti Maryam yang mengandungnya tanpa seorang suami atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ujian yang dialami Nabi Isa bahkan sejak sudah dirasakan masih dalam kandungan. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Musa adalah ketika beliau dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Beliau harus menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sejak lahir, Nabi Musa mendapat ancaman pembunuhan dari sang raja. Hal tersebut dilakukan Raja Fir'aun karena dalam mimpinya akan ada seorang anak laki-laki yang kelak akan mengancam kekuasaannya. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya ketika beliau berani menentang segala bentuk kemusyrikan, tak terkecuali perilaku ayahnya sebagai pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah akhirnya menghancurkan patung-patung berhala tersebut yang akhirnya membuat Raja Namrud marah. Raja Namrud yang saat itu memimpin akhirnya memerintahkan para bawahannya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dapat selamat dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Selanjutnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau terkenal sebagai orang yang mampu membuat kapal besar yang digunakan untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman, serta hewan-hewan dari banjir dahsyat yang kemudian membinasakan orang-orang kafir, termasuk putranya yang sangat durhaka. Karena keteguhan Nabi Nuh, beliau sudah menghabiskan waktu untuk berdakwah hampir 1000 tahun, tetapi hanya sedikit kaumnya yang mau mengikutinya. Sepeninggal Nabi Idris, yaitu sebelum Nabi Nuh, perilaku masyarakat semakin menyimpang, termasuk mereka yang ketika itu menyembah berhala. Selain itu, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang terhadap apa saja. Nah, hikmah mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyempurnakan iman kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, mencontoh sifat-sifat Rasulullah, mendorong dirinya untuk melakukan inspirasi, cinta terhadap apa yang dibawanya kemudian diamalkan, menegakkan agama Allah Ta'ala dengan syariat yang mengajarinya, dan menyadari bahwa hakikat dirinya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kita pagi ini. Selanjutnya kita mengerjakan tugas-tugas berikut ini.
Cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat. Kita harus mengikuti ajaran yang telah diperintahkan Rasulullah, dan kita harus mengikuti pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Rasulullah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita alangkah sebaiknya kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil-alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi